Halo, sahabat-sahabat semesta, my soul family, how are you? Back with Ananda in this new PKK trading. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah reading kesulitan apa yang akan berakhir di video sebelumnya, sekarang kita lihat hal positif ya, untuk berikan sugesti positif ke subconscious teman-teman tentang apa hal positif yang akan terjadi selanjutnya. Mostly aku akan bacakan yang positif-positif aja ya, untuk ringan-ringan dan juga bawa harapan baru buat teman-teman yang mungkin sedang atau sudah mengalami masa-masa yang cukup turbulence ya. So, di sini ada 3 pilihan guys. 1, 2, 3. Pink agate, lapis lazuli, crystal jade. Oke, aku deketin ya untuk kamu narik yang mana yang paling menarik intuisimu. Pile 1, pile 2, lapis lazuli, pile 3, jade crystal. Kalau butuh waktu, silahkan di-pause dulu. Kalau ketarik lebih dari 1, it's okay, karena ini namanya reading umum, tidak akan sepenuhnya spesifik, karena aku nggak tahu masalah per orang teman-teman. Kalau butuh, silahkan ambil sesi personal reading sama aku. Kontaknya ada di box deskripsi dan komentar yang aku pin ya. Oke, untuk teman-teman yang baru, kamu akan dibacakan filenya. Dan untuk lihat penanda waktunya, kamu lihat komentar yang aku pin, atau di box deskripsi ada angka timestamps namanya, pertanda waktu, penunjuk waktu. Silakan pencet aja file pilihanmu dan penunjuk waktu di sampingnya supaya langsung lompat ke sana ya. Oke guys, kita mulai reading hari ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam hidupmu? See you on your timestamps. Bye. Hello, file number 1, my file number 1. Nah, pilih ini. Dan oracle ini aku pisahin dulu ya. Kita baca agak akhir. Kita baca dulu sekarang tarotnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya di hidup file number 1? Two of Cups, aduh yang pilih pink agate, emang soal cinta juga dia. Ada soulmate atau cinta. Ada Six of Cups, lagi-lagi tentang emosi, kebahagiaan, masa lalu yang indah, atau cinta past life. Ini licin sekali. Oke. Dan next, oh my god, hati semua. Ada Queen of Cups, ada Seven of Pentacles. Another one please, my angels. Ada The Fool. The Fool ya. Lagi-lagi beberapa reading sudah say hello sama kita. Oke, maaf loh kalau miring-miring, ini dia goyang. Oke. Di sini yang kelihatan sama aku adalah ada penyelesaian, ada cinta baru, ada kemungkinan mendapatkan hasil yang diharapkan dari situasi kehidupan cintamu. Dan ini sudah kamu nanti dengan sabar sejak lama, atau kamu butuh bersabar untuk menanti jawaban dari Tuhan, untuk menanti petunjuk dari Tuhan tentang situasi ini. Yang akan terjadi ini lebih mengolah emosional,
mengolah perasaan, mengolah cinta, mengolah juga panggilan hati. Panggilan hati yang memenuhi batinmu, yang juga kamu cintai. Entah bidang kerjaan, entah bidang hobi, or something like that, yang buat kamu terpenuhi kalau ngelakuin itu. Dan di sini seperti menanti sebuah hasil dari hal tersebut. Untuk naik level, atau untuk memulai sesuatu yang baru. Bersabar. Ada kesabaran yang sudah kamu berikan di situasi ini, dan kesabaran itu mungkin masih dibutuhkan sedikit lagi, atau ini waktunya untuk memetik buah kesabaran dan usaha-usaha sebelumnya. Ini juga ada koneksi di past life ya, koneksi di soulmate past life, atau koneksi spiritual dari kehidupan masa lalu yang membawa pelajaran, membawa perubahan, membawa harmoni, membawa pencerahan padamu. Kalau kamu menanti jawaban diterima atau tidak oleh seseorang ya, ini bisa jadi momen di depan sana kamu akan mulai mendapatkan jawabannya, mendapatkan kepastiannya. Dan juga untuk orang-orang yang aku rasakan hidupnya tuh biasanya logis, stoik, sat-sat, tidak membiarkan sisi emosinya muncul, tidak membiarkan emosi menguasai dia, which is good. Kamu tuh adalah orang yang selama hidup tuh bergerak dengan disiplin, bergerak tanpa dipengaruhi terlalu banyak oleh emosional. Untuk beberapa hal kayak kerjaan, itu bagus. Pasti kamu sukses, atau enggak pasti kamu banyak banget meraih goal, menyelesaikan project, membuat karya tanpa ada gangguan emosional. Tapi di satu sisi, aku ngerasa orang-orang seperti ini juga dia jadi sisi emosionalnya tidak kaya, tidak rich gitu, not emotional rich. dia lebih fokus pada hal lain, dan di sisi emosinya dia tidak terasa dia kosong. Ya karena dia sangat mengendalikan emosinya, dan itu pasti datang biasanya dari trauma, luka. Karena manusiawi, laki-laki dan perempuan itu pasti punya sisi emosional yang harus belajar dikendalikan, tapi bukan dikubur. Nah, di sini untuk orang-orang yang secara emosional mungkin lacking atau tidak terlalu kaya di sana, tidak terlalu banyak ragam, dia akan diperkaya oleh Tuhan agar hatinya tidak jadi keras, agar tidak jadi batu si hatinya itu, sehingga jadi heartless, tidak ada perasaan, tidak peduli perasaan orang, kebutuhan orang, hanya peduli targetnya, goalnya. Dia itu biasanya akan, saya lihat dalam spiritual connection ya, biasanya akan dikirimkan cinta yang dia tidak pernah rasakan dari orang lain. Dan cinta ini akan buat dia hatinya melembut. Pasti porak-poranda dulu di awal ya, terutama kalau ada konflik, mulai nge-trigger trauma itu, luka itu di dalam dirinya, pasti akan mulai muncul drama yang dia tidak pernah saksikan karena hidupnya terlalu stoik alias stagnan secara emosional. Mungkin di saat itu, di momen tersebut, rasanya sangat menyakitkan dan tidak terkendali perasaannya, karena pada dasarnya dia dilatih oleh Tuhan untuk merasakan, kemudian mengendalikannya, menaklukkan, menetralisir, dan menghadapinya. Bukan menguburnya begitu saja, bukan pura-pura semuanya tidak baik, bukan aku tidak peduli perasaanmu, tapi aku mulai peduli perasaanmu. Mulai peduli imbas tindakanku pada orang lain.
Kalau enggak, orang kayak gitu kan bisa jadi diktator, guys. Atau enggak bisa jadi sangat egois. Satu bagian kasih sayang Tuhan biasanya untuk memperkaya sisi emosional orang-orang yang dari trauma past life yang maybe, atau dari trauma masa kecilnya itu kurang terpenuhi secara emosional, dia akan diberikan spiritual connection, cinta di hatinya untuk seseorang yang akhirnya membuatnya paham soal sisi dan dunia emosionalnya. Ya, dan butuh latihan pasti, bertahun-tahun untuk orang tersebut belajar sampai dia bisa merasakan, menghadapi, dan menerima perasaannya. Nah, di situ dia juga akan belajar untuk tahu sesempurna dan sedisiplin-disiplinnya aku mengatur hidupku. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, aku bisa jatuh cinta pada orang yang sangat tidak terbayangkan. Aku bisa saja tertarik sama seseorang, sesuatu, karya, atau enggak bidang yang tidak pernah aku bayangkan akan aku cintai. Dan di situ sisi emosionalnya akan lebih beragam, kaya, berwarna. Tuhan tidak membiarkan sisi perasaannya mati untuk bertahan hidup di dunia yang kadang keras dan kejam ini ya. Dan di sanalah orang-orang seperti ini biasanya akan berubah. Jadi lebih peduli, lebih sosial mungkin ya, lebih bisa mencintai, lebih bisa menerima cinta. Tidak hanya aku dan tujuanku, tapi juga mulai peduli pada orang lain. Dan mungkin kalau kamu dalam fase tersebut sedang dilatih semesta untuk belajar memahami sisi emosional, sabar, pelajari terus, tingkatkan EQ-mu, tingkatkan kecerdasan emosional tersebut dengan belajar. Memperluas lewat buku, mungkin nanti coaching sama kakak, konseling, untuk memahami cara mengatasi emosi-emosi yang terlalu menggebu-gebu, yang tidak bisa dikontrol. Kita akan belajar. Aku akan membawa pelatihan ya, untuk tubuhmu bisa menerima emosi tanpa terbawa dan terlarut. Ada azan juga ya, iya ini kasih sayang Tuhan buat dirimu. Aku lanjut ya, maaf ya. Kakak. Ini ngebawa Tuhan ke dalam hatimu. Dan misinya sangat baik. Agarpun kalau seluruh pencapaian tujuanmu itu tercapai, kamu tidak kosong. Ada beberapa orang yang bergerak terus-terusan, terlalu ambisius, terlalu bersenang-senang dalam hidup ya. Terlalu mengutamakan kesenangan, mengutamakan kesuksesan luar, mengutamakan itu semua karena sebenarnya di dalamnya kosong. Dan orang-orang yang awaken, orang-orang yang kayak saya, healer mental, paham semua itu dilakukan untuk mencari sesuatu yang sebenarnya hilang dari dalam dirinya. Semoga ini adalah petunjuk. Kamu akan mulai menemukan sisi itu di dalam dirimu ya. Menemukan dan mengisi semua itu tanpa terobsesi atau terlalu berambisi keluar. Kamu bisa fulfilling lewat dalam. Bisa dari cinta, bisa dari self-love yang baik, bukan yang egois. Bisa dari apapun. Ada di kelas Zoom Pribadi yang kita adakan setiap awal bulan. Ada yang bertanya, Kak, bedanya self-love sama narsisism apa? Self-love itu tidak perlu pengakuan orang. Kayak contohnya, aku cantik. Aku cantik gitu ya. Aku baik. Aku sopan. Kita nggak butuh orang lain memvalidasi itu. Tapi kalau narsisism, kita akan cenderung membutuhkan dan mencari pengakuan orang lain juga tentang apa yang kita anggap pada diri kita. Dia fokusnya eksternal. Kalau pakai narsisism, semua orang harus ngakuin dia cantik, dia baik, dia keren, dia berderma. Dia butuh itu. Tapi kalau orang yang punya self-love sehat, tidak butuh itu. Dia tidak
berteriak untuk bilang saya cinta diri saya. Kalau kamu ngelihat orang kayak gitu, aku cinta diri aku harus mencari kesenangan aku harus begini, biasanya dia kosong dalam dirinya. Karena dia harus mengafirmasi terus pada dirinya sesuatu yang mungkin dia tidak percaya secara subconscious untuk dirinya sendiri. Self-love itu halus. Dia tidak keras, tidak kasar, tidak kencang. Dia tidak membutuhkan atensi luar. Itu bedanya ya. Oke. Next. Kita lihat dari sini. Seperti ini aja. Apa yang akan terjadi di hidup file nomor 1? Higher power. Why? The question why. Nih benar, yang atas bawah. Oh, yang atas. Clean up. Bottom of the decknya tadi ada between world. Licin ya guys ya. Sorry. My perfectionist brain is also hitting it, but gimana dong? Oke. Bottomnya ada between worlds. Di antara dua dunia. Kenapa? Kekuatan yang lebih tinggi membersihkan hati, membersihkan hubunganmu dengan orang yang kamu cintai akan jadi kesempatanmu di depan sana. Juga memperbaiki rekonsiliasi dengan diri sendiri, dengan cinta, dengan sahabat, itu ada kesempatannya. Tapi di sini diminta kamu harus membuang diri lama kamu, yang mungkin tidak terlalu peduli pada perasaan orang, mungkin ya, satu kemungkinan aja. Atau yang kedua, mungkin terlalu membutuhkan validasi orang, terlalu bergantung sama pengakuan orang. Kamu akan mulai menemukan kenapa kamu bersikap seperti itu. Pada coaching saya, biasanya setelah kita menemukan akar traumanya, core wounds-nya, core memorinya, orang jadi paham, oh pantesan saya begitu, pantesan saya kerja pontang-panting. Karena ini kak ya, iya kerja sih kerja, nggak usah kayak orang gila, nggak usah workaholic gitu, gila-gilaan. Nah ada something biasanya yang kamu cari di luar, padahal harusnya kamu cari di dalam. Even though bahasan saya sama beberapa sahabat saya, orang yang suka banget nyari sesuatu supranatural, terus-terusan fokusnya dikit-dikit dikaitan ke supranatural, dikit-dikit nanya ke supranatural, biasanya juga punya trauma dan wounds, dimana dia tidak bisa meregulasi dirinya sejak kecil untuk menjawab atau mengenali apa yang dia butuhkan. Jadi dia cari terus keluar, tapi udah mulai kemana-mana, nyarinya udah tidak efektif. Dia mencari solusi lain, padahal masalahnya berbeda. Tapi kalau sudah di healing, sudah kita berdamai dengan luka tersebut, kamu bahkan gak perlu nonton tarot segitunya guys. Kecuali ya kayak sekarang mungkin ya, banyak dari saya nih justru udah gak terlalu butuh untuk cari masa depan kalau dia sudah penuh di hari ini. Ya gak? Ya gak? Sukses saya kalau view saya makin turun. Cuman message aja sekarang yang saya bawain. Message, pesan. Nah, itu semua ada keseimbangannya guys. Itu semua ada balance-nya. Tidak sembarang. Kalau udah berlebihan segala sesuatu, kekurangan segala sesuatu, it means ada sesuatu yang menghambat, yang melukai, yang membuatnya takut. Sehingga dia terlalu menarik diri atau terlalu mengejar sesuatu. Spiritual connections biasanya yang sangat kuat membangunkan luka tersebut sehingga bisa dijawab. Lukanya apa?
Membersihkan luka tersebut. Kalau kamu butuh bantuan, saya bisa bantu. Hambatanmu di karir misalnya, kita cari apa? Hambatanmu di cinta, kita cari apa? Dan kita bangun pelan-pelan hormonalmu untuk menuju tujuanmu yang positif. Ini yang akan terjadi di depan. Kita lihat di kartu terakhir. The good kind. Oke. The now. Oh my god. The now. You the muse. The good kind, hal yang baik. The now, masa ini. The muse, inspirasi. Inspirasi ini bisa datang dari cinta, bisa datang dari seseorang. Inspirasi untuk healing saya datang dari spiritual connection saya sama suami saya. Terus the good kind, ada hal-hal kebaikan yang bisa datang dalam hidupmu karena hatimu sudah baik kan, hatimu tidak lagi beku, tidak lagi keras, dan kamu bisa menikmati momen sekarang tanpa terus membuat target yang tidak berhenti karena kamu kosong di dalam. Ya, the muse. Kamu akan diberikan Tuhan inspirasinya. Dan inspirasi ini adalah yang paling menyentuh hatimu. Yang paling membuatmu bisa bergerak, bisa berubah. Mau berubah. Keputusannya ada di kamu. Mau ikut jalan baru yang lebih baik, good kind ini, atau mau tetap di tempat yang kamu membentengi dirimu segitunya, membutakan dirimu segitunya. Bahkan ya, kalau orang belum healing, cinta yang baik aja dia nggak akan betah. Dia nggak akan bisa lihat sebagai baik. Karena mungkin dia nggak pernah baik sama dirinya sendiri. Jadi diperhatiin risih. Dicintai jijik. Dan itu juga efek dari sebuah luka yang belum sembuh. Dari sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sejak kecil mungkin. Pasti. Inspirasi, perubahan positif, cinta, membawa hasil. Bukan cuma untuk cinta tersebut, tapi juga untuk kebaikan dirimu. Untuk perubahan, evolusi, transformasi dirimu. So sweet. Cinta memang berdaya ya, makanya kalau di spiritual awakening banyak banget yang berubah karena datangnya inspirasi dari soulmate, twin flame. Ujungnya belum tentu bersama, tapi evolusinya bisa permanen untuk seseorang. Oke, saya punya video terusannya guys. Apa dan siapa yang akan datang ke dalam hidupmu? Aku udah buat itu minggu lalu, so spicy, so nice, so good. So, kalau kamu mau ambil video lanjutannya, limited videos namanya, silahkan ke Kayukta, kontak khusus yang Zoom atau limited videos ya. Semuanya ada di komentarnya aku pin atau di box deskripsi atau di sini. Pasti aku taruh di sini nanti di layar. Oke, untuk hal ini kita kasih love-nya warna pink deh, atau emoticon apapun berwarna pink. Kata-katanya the muse, karena akan ada yang hatinya tergerak menjadi lebih baik, lebih soft, lebih indah karena inspirasi cinta or something yang dicintai. The muse. Oke. Semoga hari ini membawa manfaat. Thank you so much ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love, and light. Bye guys. Hello, pile nomor 2 yang pilih lapis lazuli dan oracle ini. Aku taruh dulu di sini ya.
kita baca nanti di akhir. Kita lihat dulu tarotnya, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupmu. Ada yang anxious, ada yang eager to read, to be read. Oke. King of Pentacles, Eight of Wands, the Hierophant, Ten of Cups. Guys, tonton PL 1 juga ya. Ya, Queen of Cups. See? Ini ada kaitannya sama PL 1. Two of Wands at the bottom of the deck. Mirip pesannya. Maybe aku bisa tarik sesuatu yang lain. Ini tentang membangun keluarga. Ini tentang belajar stabil di banyak sisi. Ada inspirasi atau ada pergerakan yang membuatmu ada kepercayaan diri untuk meraih kesuksesan finansial, kesuksesan cinta, self-love, spiritual. Ini whole package. Di PL 1 tadi tentang relationship, tentang healingnya. Di sini adalah orang-orang yang sudah siap menuju ini. Iya. Nah, kamu nonton PL 2 duluan, ini lebih strong message-nya dibandingkan PL 1. PL 1 tapi lebih spesifik untuk di love dan self-love. Ya. So, PL 2 ini akan bergerak, movement terjadi. Eight of Wands-nya maju ke sini. Kamu akan ada kesempatan ngebangun sisi spiritual yang sehat, yang baik, yang secure. Begitupun dengan finansial, cinta, dan kasih terhadap diri sendiri. Ini orang-orang yang di sini tuh udah belajar banyak. Shadow work-nya pasti udah bejibun. Mengatasi kegelapan diri, hambatan diri, kekurangan diri yang diterima, dan meningkatkan yang positif, yang kelebihan dirinya. Semuanya sudah dipelajari PL 2. Dan ini adalah petikan hasilnya. Atau PL 2 mulai bermimpi lebih positif, lebih kuat, lebih sering terhadap impian-impian ini. Ingin jadi orang yang secara modern, secara spiritualnya seimbang. Ingin jadi orang yang cinta diri sendiri tanpa egois dan tidak mempedulikan perasaan orang lain. Itu juga sudah. PL 2 ini adalah PL yang saya rasakan sudah banyak temperance, sudah banyak balance, seimbang, harmoni. Kalau kamu belum di posisi saat ini, maka ini bisa kamu raih di depannya. Aminin aja guys ya. Amin. Semoga subconscious kamu mulai percaya pelan-pelan, oke? Even though ya afirmasi itu sangat tipis dibandingkan dengan healing si core wounds. Nah, di sini ada kesempatan itu. Terbuka atau mulai niatnya mulai tumbuh lagi, keinginan bermimpinya mulai datang lagi, kepercayaan dirinya mulai sehat, tidak berlebihan, tidak kekurangan, dan merasakan bahwa aku pantas kok dapat kestabilan ekonomi dalam versiku. Nggak harus kayak Elon Musk, dalam versiku aku
pantas kok untuk seimbang secara spiritual dan secara dunia modern. Tidak too much di salah satu. Aku seimbang bisa kok di hubungan cintaku. Aku berhak kok dapat cinta sejati. Aku berhak kok untuk dicintai, dan aku tahu kok cara mencintai. Dan Queen of Cups, aku bisa mengasihi diriku, aku bisa memenuhi diriku sendiri. Yang sehat, yang secure. Part 2 enak banget. Kayak gak banyak nih aku akan baca ya, karena ini adalah apa-apa dimana hal positif dan keseimbangan bisa saja menjadi hal yang datang dan dominan selanjutnya dalam hidupmu. Dan kalau kamu sudah tiba di sini, guys, kalau kata pasangan saya, surga tiap hari. Kata dia, surga tiap hari. Living on earth but feeling heavenly inside. Oke. Kita lihat selanjutnya yang akan terjadi dalam hidupmu ya, pakai Oracle Divination. Hierophant, never ending story, new life. Oh ya, perjuangan kalian tuh di belakang saya lihat udah gak main-main ini. Ini warrior spiritual sejati, bukan tipe yang lari, yang selalu melarikan diri dari masalah dan lukanya. Ini tipe yang duduk, tenang, hadepin badai dalam dirinya, lihat ke apa penyebab saya terus menarik kesialan dalam hal tertentu, dalam bidang tertentu di hidup, baik dalam cinta, baik dalam duit, baik dalam persahabatan. Orang yang duduk dan melihat ke dalam dirinya. Ini bisa saja ke depannya kamu lakukan, atau ini sudah kamu lakukan di belakang, pasti bertahun-tahun guys. Karena saya sendiri merasakan untuk bisa ada di titik harmoni ini duluan berapa tahun harus saya hadepin badainya. Dan setelah badai itu hilang, pelanginya beneran kerasa. Pelanginya itu adalah hidup lebih cerah tiap hari tanpa butuh hangout di luar dengan ribuan teman. Dugem tanpa butuh traveling kemanapun. Itu dopamin sesaat. Lagi-lagi kata-kata itu muncul. Ini kalau pasangan saya nih, kata-katanya muncul. Dulu dia adalah orang yang mengisi hidupnya dalam, karena dia kurang di dalam. Ada rasa kurang, ada rasa kosong. Dia cari di luar dan menjadi workaholic, main kemana-mana, traveling kemana-mana. Tapi begitu semua kegiatan, semua itu berlalu, dia pulang, dia ngerasa kosong lagi. Sendiri lagi, lonely lagi, dia tambah lagi kegiatannya, kerjaannya, temennya, semua dia tambah. Karena dia nggak tahu apa yang harus diisi di dalam. Sampai akhirnya dia mengalami pembelajaran ya. Hierophant juga tentang belajar, menguasai ilmu, pembelajaran di psikologi. Dia belajar soal attachment style. Dia avoidant, dia lumayan akut avoidant ya, dan dia mulai ngatasin. Dia juga terapi sama psikolog kalau nggak salah, psikolog di luar negeri, dan dia akhirnya bisa lebih balance, bisa lebih seimbang. Dia mulai benar-benar percaya kebaikan bisa datang untuknya, dan benar, segala hal yang baik mulai datang karena subconsciously, alam bawah sadarnya, dia izinkan untuk dilihat healer, dilihat dirinya sendiri, dilihat oleh semesta, diproses oleh semesta. Dia tidak menambah hal di luar. Dia duduk, masuk ke dalam, baru siklusnya keputus, baru hidup barunya terbuka.
Oke. Kalau kamu masih berada di siklus tersebut, kalau kamu masih berada di pencarian keluar, mungkin aku bisa sarankan, cari ke dalam. Kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa hidup tanpa sahabat? Kenapa kamu bisa hidup tanpa cinta? Kenapa kamu bisa hidup tanpa peduli soal uang? Pasti ada alasannya. Kalau terlalu tidak peduli dan terlalu peduli, too much, dua-duanya too less or too much, itu ada yang nggak balance. Pasti ada luka yang lebih kencang dibandingkan harapan, optimisme. Di sini, kalau nggak lihat ke dalam diri, dan kalau kamu ternakan kesenangan di luar terus-terusan, yang di dalam makin kosong. Ngerti kan kenapa sekarang banyak selebriti depresi? Karena bukan itu yang harusnya diisi. Karena fame, senang-senang terus, di luar, terus sukses secara finance, setinggi apapun, diakui sebagai playboy, playgirl, tidak bisa mengisi apa yang kurang dari dalam. Tetap ujung-ujungnya healing. Dan itu satu peran tool spiritual yang paling kuat. Healing. Duduk healing dengan dirimu, duduk healing dengan healer. Sampai core wounds-nya dapat, baru pelan-pelan hidup mulai cerah. Tapi butuh bertahap ya. Gak bisa langsung nge-flip balik gitu. Enggak. Kita harus latih. Makanya saya jadi coach, karena saya melatih hormonal yang mungkin selalu percaya dia tidak layak untuk segala kebaikan, untuk pelan-pelan percaya. Butuh waktu. Dan itu journey, perjalanan, dan itu kesadaran, kebangkitan spiritual. Karena pada dasarnya Tuhan memberikan kesempatan itu supaya kamu bisa punya hidup baru. Dimana kalau kata saya ke teman-teman saya, sekarang teman saya ada satu bilang ke saya, sekarang gue demen banget dah menatap pemandangan bengong, padahal dulu gue produktif banget. Ya, dia anak perminyakan dulu. Sekarang punya anak 3, jadi ibu rumah tangga, sangat concern sama alam. Sekarang dia tetap tajir. dia beli rumah, dia bangun rumah, alam semua si rumahnya, bahkan bahan-bahannya juga. Karena apa? Dia mau begitu hidupnya. Ini juga adalah kesempatanmu untuk set priority. Apakah hidup yang ditampilkan influencer, artis, politikus, itu sejalan gak sama dirimu? Karena bisa aja influencer tuh ngomong, oh kita harus hidup kayak gini. Bisa aja loh saya juga ngasut kamu kayak gitu. Tapi belum tentu itu kebutuhan kamu loh. Kita harus hidup kayak gini, kita tuh harus happy, kita harus traveling, kita harus begini. Oke, untuk beberapa orang itu berhasil. Tapi, apakah itu bisa berhasil dan memenuhi kita? Belum tentu. Belum tentu. Apakah cara untuk misalnya teknik asmara untuk nyuekin sampai beberapa jam baru dibalas supaya kita mahal, itu bisa berhasil untuk semua orang? Belum tentu. Kalau lu tampangnya kayak Elizabeth Taylor, kayak siapa gitu yang cantik banget, Angelina Jolie, maybe cowoknya masih peduli. Kalau kamu mendengar lagi saran kayak apa nih yang ditanyain klien saya tuh, cowok harus lebih besar penghasilannya dari cewek. Bener nggak kak? Untuk beberapa orang bener. Untuk saya pribadi itu bener. Karena saya pernah ngejalanin dengan yang tidak, yang secara ekonomi di bawah dan sangat insecure dia. Jatuhnya dia egois ke saya, marah-marah segala.
Jadi saya sudah tahu itu nggak cocok buat saya. Tapi apakah ada yang berhasil di luar sana? Banyak guys, banyak. Makanya saran kayak gitu guys, nggak bisa kita aplikasikan semuanya dalam hidup. Saring. Saring, karena itu cuma dopamin sesaat. Apalagi datangnya dari TikTok, dari Reels yang cuma singkat. Kalau dibedah itu panjang sebenarnya. Mampu gak influencer yang ngebedah itu secara panjang? Belum tentu, karena mereka terlatih untuk sensasional. Kasih kata-kata, punchline yang oke, selesai. Urusan lo rusak, terserah. Nah, jangan. Jangan kayak gitu. Filter, tidak semuanya priority mereka cocok untuk dirimu. Tidak semuanya lifestyle mereka cocok buatmu. Oke? Buat beberapa orang punya ketenaran, kelihatan have fun di sosmed, nggak penting. Yang penting kehidupan nyatanya bahagia, bukan cuma ditampilkan dan validasi narsisistik dari luar. Oh, dia keren, dia begini. Beberapa orang nggak peduli, dia lebih peduli ngebangun real. Beberapa orang peduli, kadang keseret nggak, saling keseret nggak, iya, kadang ngelihat yang lain rumputnya lebih hijau. Kadang, makanya harus tahu diri sendiri. Makanya harus ngebedah, mengenal diri sendiri. Sampai akhirnya, kamu tahu apa yang paling tepat dan pas buat hidupmu, barulah itu menjadi kunci kehidupan yang seimbang. Barulah itu yang bisa buat hidupmu indah. Oke. Oke, the last one, kita lihat dari oracle-nya. Tiga apa yang akan datang? Pimpin metamorfosismu. Ya, akan ada perubahan positif nih. Perubahan penuh, bukan penuh standar TikTok, standar orang, tapi penuh karena kamu. Karena itu tepat buatmu. Itu terbaik buatmu. Maju adalah yang kamu butuhkan. Ya, mulai maju, mulai percaya, mulai pelan-pelan healing dirimu, mulai memutuskan kamu layak bahagia. Dan biarkan semesta mendukungmu dengan mungkin nyuruh kamu healing ke saya, nyuruh kamu gimana, nyuruh kamu ngelepas ini, ngelepas itu. Karena pada dasarnya, kenapa saya bilang priority, tidak semua kebahagiaan datang dari mendapatkan. Kepuasan mendapatnya dari meraih. Banyak sekali kebahagiaan dan kepuasan datang dari melepaskan. Salah satunya melepaskan apa gaya hidup yang tidak sesuai untukmu, apa prinsip yang tidak sesuai untukmu. Karena orang bisa bicara berdasarkan pengalamannya sendiri kan. Dan itu yang sebenarnya harusnya dimiliki, wisdom itu yang harus dimiliki influencer, dimiliki public speaker, maksudnya dimiliki public speaker, bahwa tidak semua apa yang dia ajarkan tepat. Tapi kalau dia tidak pernah kasih disclaimer begitu, ya kita yang harus punya filter sendiri kan. Jangan kemakan dopamin sesaat, jangan kemakan semangat sesaat, habis itu kosong lagi. Oke. Last one. Unstick the stuck. Lepaskan yang nyangkut, yang stuck. Kayak yang nyangkut di dalam yang gak pernah berakhir siklusnya, ada penyebabnya, ada alasannya, ada asal-usul lukanya. Dan itu harus dilepas. Berarti kupu-kupu ini ngelepas kepompong. Mulai uletnya keluar, lepasin kepompongnya, berubah. Kalau kamu masih ada di fase itu, sehingga metamorfosamu jadi
terhambat, kau bisa healing sama saya ya. Saya bantu dari sisi coaching, bisa gimana caranya kamu melalui tahap hidupmu ini, gimana healing luka inner childmu, luka batinmu, gimana cara produktif misalnya untuk kerjaanmu, pasti ada caranya. Nah, itu tugas seorang coach, melatih, bantu, memberikan tips, ngelatih kamu dalam harianmu. Oke. So, itu adalah apa yang aku bisa lihat di Paldu. Aku punya video terusannya, apa dan siapa yang akan datang ke hidupmu. Aku udah buat itu minggu lalu. It's quite interesting and spicy. Oke. Kalau mau silahkan kontak Ayukta ya. Bisa di sini kontaknya atau di komentar yang aku pin di box deskripsi. Ada kontak limited videos alias video lanjutannya, oke? Untuk kali ini kita kasih new life aja. Kalau kamu mau metamorfosis lebih resonate mengafirmasi ke subconsciousmu, silahkan. New life buat saya. New life ya. Nah, kamu bisa dapat semua ini. Kamu bisa. Asal kamu belajar, percaya kamu bisa. Ya kan? So, itu reading file 2. Ambil baiknya, buang buruknya guys. Sorry kalau ada salah-salah kata. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. We'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3 yang pilih Crystal Jade. Oke, dengan oracle-nya aku akan taruh dulu sampai nanti kita tiba waktunya membaca. Kita lihat tarot dulu ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? What is next in your life? Oops. Four of Pentacles, Page of Cups. Oh, banyak sekali cinta terjadi di kehidupan sekarang. Justice, the Wheel of Fortune, the High Priestess. Saya tidak tertarik lagi loh guys baca kartu reverse, karena kartunya juga nanti nongol kalau entahlah, mungkin secara estetik aja saya tidak suka. Oke, bottomnya ada Three of Pentacles. Oke. Di sini ada yang nggak mau kehilangan sesuatu, tidak mau kehilangan seseorang, tidak mau gerbang tertutup. Ini kayak ada 2 gerbang, tiba-tiba pikiranku ke sana. Tidak mau ada kesempatan tertutup, fase tertutup. Bisa finansial ini. Tidak mau ada fortune juga kan ya. Gak mau ada sesuatu yang berkurang. Ya siapa sih yang mau ya kalau kurang duit? Siapa saya tanya. Ya ada ketakutan di situ. Di sini dari sisi finansial, bisa cinta, sahabat, relationship pokoknya. Ada yang kamu jaga. Dari pintu atau gate yang mau terbuka. Soal waktu. Oh my god, sedih banget. Tadi saya merasa ada di sini beberapa orang tua yang sangat sedih, yang tiba-tiba dalam proses spiritualnya muncul kesedihan. Oh, anakku udah makin gede. Oh, dia harus kuliah di luar negeri. Sedih. Gitu. Kayak yang gimana caranya aku mau menghentikan waktu ya. Gimana ya? Oh, that is so sweet karena ada page anak. Aku nggak pengen dia beranjak dewasa terlalu cepat. I'm so sad.
Justru jangan sad kan, justru nikmati setiap hari, setiap detik, karena memang waktu kadang berputar secara otomatis dan cepat, apalagi when we are happy. Saat kita happy, waktu akan berputar. Ya. Di sini ada yang mau menjaga sesuatu, anaknya, cintanya, karirnya, kebahagiaannya, ingin menjaga itu karena dia merasa ini adalah fase yang bisa dibilang diharapkan, diimpikan, jadi kayak nggak pengen momennya is gone. Momennya passing by begitu aja, hilang begitu aja. Tidak, dia ingin mempertahankan, kamu ingin menikmati, karena kamu ngerasa itu karma baik kamu untuk punya semua ini. Dan ada juga beberapa orang yang di dalam hatinya merasakan, aku sepertinya akan ada kebaikan yang datang, harta yang melimpah, gerbang harta terbuka, gerbang cinta terbuka, hasil dari karma baikku. Mungkin teman-teman ambil limited videos, yang video sebelumnya deh, yang kesulitan apa yang akan berakhir, karena it's about a new beginning, tentang awal baru. Dan ini juga bisa jadi ada beberapa orang ngetes intuisinya tepat atau tidak tentang seseorang, tentang sesuatu, tentang sebuah bidang pekerjaan. Lagi ngetes sampai di mana saya kuat nih untuk melihat dia tepat buat saya, kerjaan itu tepat buat saya. Ada. Dan di sini bisa bekerja sama dengan orang, bisa akhirnya kamu tahu mana teman sejati, mana yang bukan. Akhirnya kamu tahu kamu selalu didukung Tuhan. Akhirnya kamu tahu banyak banyak apa? I'm lost. Akhirnya kamu tahu ada kesempatan. Akhirnya kamu mungkin dikenal dari usahamu, dari bisnismu, dari cintamu. Kamu mulai di acknowledge gitu, diterima, punya tempat di dunia. Ada siklus yang kamu sudah nantikan dan kamu bisa dapatkan ke depan. Dan siklus ini bisa bawa sukses. Ini juga bisa pria melamar seseorang, bisa juga kesuksesan finansial, bisa prestasi ya. Six of Wands. Kesehatan juga bisa. Karena saya baca di video sebelumnya, saya lupa balas, ada yang sakit ya. Semoga Tuhan berikan kamu kesembuhan, keajaiban, pulih, fit lagi, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku doain ya. Bukan cuma aku yang bisa merasakan miracle seperti itu, aku dan banyak orang merasakan, tapi tribes aku juga semoga bisa merasakan itu. Ini juga bisa jadi tentang bekerja sama mencapai sebuah tujuan, bekerja sama mencapai sebuah kemakmuran. Dan mungkin dalam hal tersebut juga kamu takut. Ada ketakutan kamu tidak bisa mencapai, ada keraguan kamu tidak bisa diterima, ada keraguan dia tidak mau bertahan dengan kamu. Semua itu muncul, tapi saya ngerasa itu semua hanya bagian dari cerita masa lalu. Kalau kamu melakukan segalanya tepat, niatnya baik, caranya pas, karena niat yang baik kalau caranya salah, tetap jadi salah. Tetap gak akan diterima. Kayak kita maksudnya baik, tapi ngomongnya caranya salah, tetap aja salah kan. Diterimanya mau orang salah. Nah ini adalah menyeimbangkan itu semua. Niatmu, caramu pas buat orang tersebut. Niatmu, caramu pas buat tujuanmu, buat bisnismu, buat keinginanmu, pas. Maka saya tidak ragu hasilnya juga akan seperti yang kamu bayangkan, bukan yang seperti ketakutanmu bayangkan. Semua bisa baik.
kamu bisa beneran hoki gitu, hoki karena kamu udah siap. Kan keberuntungan adalah kesempatan bertemu kesiapan kan, iya kan, iya enggak. Nah, kesempatan ini yang akan terbuka karena kamu sudah siap. Yang bisa menghalangi satu-satunya adalah ketakutanmu lebih gede, keraguanmu lebih gede, overthinkingmu lebih gede. Jalanin aja, jalanin. Saya ngerasa ada hasil baik, ada hasil baik yang bisa kamu terima. Oke. Kita lihat dari sini. Mending itu baikan, perbaiki, co-create, ya kan, ada yang kerja sama co-create. Truth to be told, kebenaran diungkapkan. Dia mau dapat kesempatan untuk mengungkapkan atau untuk mendengar seseorang mengungkapkan, ada kesempatan untuk berbaikan dengan diri sendiri, dengan masa lalu, dengan bawahnya thinker. Kebaca aja karena ini menarik. Pat ada kesempatan berbaikan dengan seseorang, ada kesempatan berkomunikasi, ada kesempatan mendapatkan sebuah jawaban, sebuah kebenaran, keadilan ya buat kamu. Ada kesempatan untuk membangun dunia, membangun hasil dengan orang yang kamu percaya, orang yang kamu cintai. Bisa punya anak, bisa ngebangun bisnis, bisa ngebangun karya. Ada kesempatan itu, dan ini long lasting, tidak cuma sementara. Ini gerbang karma baik yang mulai terbuka. Ini gerbang kemudahan, mudah-mudahan ya, kemudahan. Ada kejujuran, ada kesuksesan, kerja sama, ada perbaikan diri, ada perbaikan dengan orang lain yang bisa kamu jalani dan buat kamu sukses. Kalau kamu minta hidup yang lebih besar, hidup yang lebih sukses, kamu gak bisa untuk terus tinggal di tempat kamu ngerasa kecil. Kalau kamu merasa kamu layak buat cinta terbaik, sejati, kamu gak bisa tetap berada dengan cinta yang toksik. Kalau kamu ngerasa kamu gak salah, kamu gak bisa membiarkan orang mempraduga sesuatu yang gak benar. Kalau kamu mau perubahan, kalau kamu mau kebaikan di depan, kamu harus berjuang. Kamu harus memperjuangkan itu. Kamu harus berusaha. Kamu harus creating itu. Karena tarot bisa aja bilang kamu akan nikah besok, tapi kalau kamu gak milih ke situ, buat apa? Jadinya kayak wishful thinking. Thinker doang. Kebanyakan mikir. Kalau kamu cinta seseorang, tapi kamu ngerasa dia harusnya sudah tahu tanpa saya bertindak dan mengatakan, ya jangan harapkan dapat cintanya. Tidak semua orang bisa membaca pikiran, bahkan gak ada kali ya yang membaca, cuman Tuhan yang membaca pikiran. So, kamu harus perbaikan diri, kamu juga bisa memperbaiki sesuatu dalam hidupmu. Dari segi finansial, segi kesehatan, segi karir, segi asmara, segi spiritual, segi healing mental.
ada keputusan di sini. Ada keputusan, dan saya rasa di sini orangnya gak mau kehilangan kesempatan ini, atau gak mau kehilangan impian itu. Makanya dia tahu untuk dapetinnya mungkin saya harus improve. Saya harus introspeksi, saya harus improve, setidaknya meningkatkan. Saya harus bisa maju, saya harus bisa pede, sehingga saya sevibrasi dengan impian saya. Kalau kamu misalnya pengen dengan punya pasangan yang ganteng, cantik, dia percaya diri, dia secure, kamu nggak bisa jadi insecure untuk sevibrasi dan selevel sama orang tersebut kan. Dan kamu juga nggak bisa jadi hyper narsisis untuk bisa dengan orang secure. Nggak sefrekuensi. Nah, inti untuk mensejajarkanmu dengan target, dengan impian, ada level up atau tone down, atau diturunin dikit keagresifannya, keambisiusannya, diturunin dikit supaya balance. Kayak string ini ya, kayak tadi menarik saya, frekuensinya kayak sejajar, dan di atasnya ada si owl, si burung hantu, wisdom. Karena keseimbangan kayak gitu hanya bisa didapatkan lewat kebijaksanaan, lewat menghadapi diri, lewat trial dan error, bukan lewat mikir doang. Ya, mikir doang gak akan buat kamu master di cinta. Praktek pacaran, misalnya gitu. Buat bisnis plan gak ada artinya sampai kamu buka bisnisnya. Ya, atau iya gitu ya. Coba saya lihat lagi, ada sesuatu yang kamu tidak ingin lepaskan, ada sesuatu, mungkin kalau itu sesuatu yang buruk buatmu, kamu harus lepaskan, kamu akhirnya bisa melepaskan. Tapi kalau itu sesuatu yang baik buatmu, kamu kayaknya ada perjuangan, ada power berjuang untuk perbaikan, untuk kebenaran, untuk mengungkapkan, untuk keadilan. Ada keinginanmu untuk mendapatkan keadilan. Keadilan buat dirimu. Dan juga kamu bukan tipe yang nuntut doang, kamu juga berubah. Kamu juga perbaikan, introspeksi. Itu balance. Sefrekuensi nanti sama targetnya. Bisa ada komunikasi datang dari seseorang, atau kamu berkomunikasi sejujurnya. Bisa ada yang kerjasama, ada ngajak kerjasama, bisa ada yang mau memperbaiki sesuatu, renovasi rumah, mungkin sesimpel itu. Ada sesuatu di depan sana. Tapi sesuatu ini akan buat kamu berhenti mikir dan harus mulai bertindak. Ya. Oke. Dari sini, oh my god, creator lagi dong, creator water, pencipta air, masa lalumu mendukung masa depanmu, manifesting dan lakukan. Pantas dari tadi banyak yang cocok sama saya. Do, don't think. Doing. Sumpah guys, demi saya, orang tua saya tidak ngebaca ini ya. Kalian tahu. Yang udah lama kalian tahu betapa ajaibnya semesta dan Tuhan bekerja di energi readingku. Oke. Creator water. Menciptakan water itu apa? Bisa cinta ya. Kalau di tarot kan cups, water, signs. Dia cinta. Dia emosional. Dan ini menciptakan sesuatu dari perasaan, atau menciptakan cinta, anak, gitu ya. Karena cinta kan, anak. Lalu menciptakan sesuatu yang kamu kasihi. Menciptakan dunia yang kamu kasihi. Cinta. Hubungan yang kamu kasihi.
Dan jangan salahkan masa lalu kamu. Masa lalu itu tools pembelajaran. Tidak ada yang lahir langsung sempurna, perfect, dan tidak ada salah ya. No. Even though kita udah se-awaken apapun, kita masih bisa sandung. Masih bisa buat salah. Masih bisa. Tapi bedanya, belajar nggak? Itu kan. Dablek nggak? Kepala batu nggak? Di sini belajar, jangan terus kamu nggak mau melepaskan masa lalu. Karena gitu sih dulu dia, karena aku gitu sih, gini-gini. Kapan majunya? Di thinking mulu. Ungkapin sama orangnya, gue maunya lu begini, gue bisanya begini, gue cinta sama lu begini, gue maunya sama lu gini-gini. Ngomong, bertindak, nggak usah thinking, nggak ada solution. Even though kamu misalnya nih orang-orang yang harus perfect plannya, harus sempurna plannya sebelum bertindak, tetap kan artinya harus bertindak guys, untuk lihat itu sempurna atau enggak. Nggak bisa kita bilang itu perfect plan, nggak bisa, karena trial error dan kondisi lapangan berbeda. Jadi kita harus bisa fleksibel, jangan keras kepala, dan bertindak, mulai melakukan, jangan cuman manifest, jangan cuman pede di energi. Karena kalau ada orang yang lebih pede tapi bertindak, kalah kamu kecepatannya, ya enggak? Kayak si kura-kura dan kelinci cerita siapa yang lebih cepat. Pada akhirnya siapa yang bertindak yang akan tetap memenangkan lombanya. Oke. Di depannya yang akan terjadi pergerakan kalau kamu memutuskan bergerak, dan hasil yang baik kalau kamu melakukan caranya dengan tepat. Kalau kamu mengubah cara yang salah, kalau kamu melepas sesuatu yang udah gak sehat, dan kamu mengubah caranya menjadi lebih sehat, sefrekuensi dengan orang yang kamu cintai, impian kamu, kondisi kesehatan kamu, kalau itu semua sejajar, maka saya tidak melihat kamu tidak akan sukses. Saya tidak melihat kamu tidak akan bisa mencapai itu. Ini jid ya. Jadi ini tentang hati. Jadi saya yakin ini adalah sesuatu yang dari hati kamu mau. Dari hati kamu inginkan. Jangan denial juga. Jangan pura-pura nggak butuh. Atau jangan terlalu mengekang, posesif. Karena itu memancarkan vibrasi kamu takut. Dan semesta akan membawa yang buat kamu takut. Bukan membawa sengaja, tapi emang begitu responnya. Otomatis, naturally. Seperti manusia yang punya magnet. Itu kekuatan subconscious dan luka. Subconscious tuh seperti itu. Suka nggak suka kita mengarah ke situ. Karena kita dikendalikan luka itu, ketakutan itu. Jadi, kalau kamu mau berhasil, kamu harus kontrol. Kamu harus introspeksi kalau dibutuhkan. Kalau enggak, nggak apa-apa. Kamu butuh juga mungkin memperbaiki hubungan dengan orang untuk menciptakan dunia yang kamu mau. Kamu harus misalnya baikan sama mantan. Kalau kamu melihat hanya dia yang bisa kamu lihat di kehidupan masa depanmu, menjadi ibu anak-anakmu, menjadi ayah anak-anakmu, berbaikanlah. Jangan kekeh bilang lu, tapi sendirinya sedih. Lu salah, lu begini, tapi sendirinya menderita. Mungkin maksud Tuhan, lepaskan ego itu, ketakutan, kemarahan itu. Maafkan. Who knows? Ada sesuatu yang kalau dua-duanya sefrekuensi malah bisa lanjut ke pernikahan kan? Agak overlapping, banyak banget energi di kepala 3 aku puyeng. But itu intinya ya. Aku punya video terusannya lebih detail apa dan siapa yang akan datang. Aku udah buat minggu lalu videonya. It's good ya. Silakan kontak Ayukta di sini atau di komen yang aku pin ada nomornya. Di box deskripsi juga ada nomornya limited video ya.
video lanjutannya. Untuk ini, mari kita kata-katanya ini, doing. Biar afirmasi alam bawah sadarmu disugesti kamu akan bertindak. Lihat nih warnanya, kamu akan bahagia saat kamu bertindak. Bandingkan ngedumel dan mikir doang. Warnanya kuning juga, tapi beda ya vibe-nya. Yang ini muram, sedih, yang ini bahagia, cerah. Oke, doing, emotikonnya warna kuning, mau matahari, mau cinta kuning, silahkan. Jangan lupa comment, like, subscribe guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much my guides, my angels, God, for guiding this video. I'll see you again soon, my tribes. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love. Red light. Bye.